Malam ini, saudara, kita ingin membahas mengenai ya, ajaran atau doktrin ya tentang kedatangan Yesus Kristus. Memang di antara orang-orang Kristen mengenai eskatologi itu terdapat berbagai macam pandangan ya. Ya, setiap gereja atau setiap denominasi memiliki pandangan mereka tentang kedatangan Yesus yang berbeda-beda. Nah, Alkitab dengan tegas ya menyatakan bahwa segala sesuatu ada permulaan dan segala sesuatu pun akan ada akhirnya. Tetapi firman Tuhan tak akan berlalu, tetap abadi. Keindahan dunia atau keindahan alam, kesenangan dunia, kemuliaan dunia akan berakhir, saudara, sebab diakibatkan dosa manusia. Karena dosa itulah kita lihat dunia semakin tidak baik-baik, dunia semakin bobrok atau moralnya semakin bertambah jahat. Nah, ini adalah suatu realita ya, di mana kita lihat keadaan dunia ini adalah hal yang baik bagi kita sebagai orang Kristen, bagi orang Bible believers untuk mengetahui ya tentang kedatangan Yesus ya, yang ingin kita tahu, tentu juga mengenai tentang rapture yang ingin kita juga mau bahas ya. Ini juga adalah ajaran-ajaran Alkitab yang perlu kita ketahui sebagai orang-orang percaya. Dunia akan memasuki nanti masa-masa sulit nanti di bawah antikris, maka itulah Tuhan Yesus nanti akan datang kan untuk membereskan semuanya, di mana dia akan datang memulihkan kerajaan Israel dan dia akan menjadi raja. Dan dunia akan dipimpin oleh Yesus dan penuh dengan damai sejahtera. Nah, saudara-saudara, mengenai kedatangan Kristus ya, kalau kita belajar dengan benar ya seperti yang telah kita juga pernah belajar tentang doktrin dispensasi atau dispensationalisme ya, study to show themselves approved unto God, workman need not to be ashamed, but rightly dividing. Nah, kata rightly dividing the word of truth itu sangat penting bagi kita ya, harus belajar gitu ya, bahwa uh, kedatangan Tuhan Yesus itu ya akan dibagi menjadi dua tahap sebenarnya. Nah, ini banyak orang juga tidak menyadari ya. Kenapa bisa jadi kedatangan Yesus menjadi dua tahap ya? Tahap pertama itu Yesus akan datang di awan-awan ya bagi para kudusnya, di mana orang-orang yang mati dalam Kristus kan akan dibangkitkan terlebih dahulu ya. Nah, baru yang tahap kedua itu di mana Yesus akan turun bersama dengan para kudusnya, turun ke bumi, ya mendirikan kerajaan 1.000 tahun. Nah, ini menjadi problem masalah di kekristenan, banyak yang tidak percaya. Dan Yesus akan datang memulihkan kerajaan Israel atau berdirilah kerajaan milenium di atas bumi ini selama 1.000 tahun. Nah, banyak gereja-gereja khususnya pada reform ya, sebagian reform Protestan tidak percaya ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, aspek pertama kedatangannya di mana terjadi rapture ya. Rapture itu bahasa ya apa Inggris itu adalah pengangkatan tebusannya ya orang-orang Kristen. Kemudian orang-orang yang hidup diangkat bertemu dengan Tuhan di angkasa. Nah, ini telah akan terjadi di mana pada kedatangan Yesus yang kedua kali setelah diproklamirkan ya saudara dengan jelas bahwa akan terjadi namanya rapture. Ya, rapture itu orang yang mati dalam Kristus ya. Nah, itu dengan jelas di 1 Tesalonika itu. Kemudian yang masih hidup dia akan berubah, change, langsung terangkat bersama orang-orang yang telah mati Kristus berjumpa Tuhan di angkasa.
Nah, ini sudah diproklamirkan sebenarnya, ya, diproklamirkan, dinyatakan akan terjadi oleh malaikat-malaikat. Kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Nah, kita baca dulu ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Nah, sebelum dia terangkat kan dia berkata setelah Yesus naik ke surga kan, ayat 11, dan berkata kepada mereka, ini malaikat nih ya, berkata kan ya, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, ya, yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, ini malaikat-malaikat yang memproklamirkannya, ya. Nanti dia akan datang lagi seperti yang kamu lihat ini, ya. Kemudian Yesus sendiri juga yang telah mengatakan dia akan kembali datang kedua kalinya, juga diproklamirkan oleh Yesus sendiri di Yohanes 14 ayat 3. Nah, Saudara bisa lihat Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku pergi, nah, aku pergi kan naik ke surga, dan dengan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Nah, istilah aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ini sudah diproklamirkan Yesus. Bisa di-compare dengan Wahyu 22:20. Yang ketiga kita lihat oleh Rasul Kristus. Nah, tentu Paulus juga yang mengatakan di 1 Korintus pasal 1 ayat 7. Nah, ini banyak sekali ayat-ayat ini ya yang menyatakan bahwa Yesus akan kembali kedua kali, itu diproklamirkan oleh Paulus sendiri, 1 Korintus 1 ayat 7. Demikian kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan. Nah, Anda menanti apa? Penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya Yesus akan datang menunjukkan dirinya ya kepada kita, kan begitu. Nah, ini adalah sudah diproklamirkan ya, dikumandangkan kedatangannya yang kedua kali. Nah, tujuan kedatangan Yesus untuk apa? Gitu loh. Nah, tentu membangkitkan dulu orang mati dalam Kristus. Nah, itu yang di 1 Tesalonika 4. Itu tujuan kedatangan Yesus ya. Dia belum turun ke bumi loh. Dia turun, dia tahap pertama itu kan. Kemudian orang-orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Ini kami katakan kepada dengan firman Tuhan kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali lagi tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Nah, itu kan. Oke, ya, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkala alam bunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, setelah itu ayat 17, baru kita yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama bertemu dengan Tuhan. Nah, itu tujuan kedatangan Tuhan Yesus. Oke. Nah, saudara, bahwa kedatangan yang terjadi ini adalah suatu pengangkatan akan terjadi dalam sekejap mata. Peristiwanya dengan satu setekepannya, orang bilang kayak begini, gitu ya, sekejap mata loh, ya, dengan tiba-tiba kita nggak tahu bagaimana terjadi itu, tiba-tiba ya terjadi pengangkatan ya. Ini sudah juga ditulis di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1-8 ya, kita nggak usah baca. Kemudian ada juga suara trompet berbunyi. Wow, itu 1 Korintus 15:5-2. Nah, trompet itu biasanya kalau di dalam peperangan di Israel pada zaman dahulu itu banyak istilah tandanya. Ya kan, ada tanda-tanda pakai suaranya bunyi pakai bagaimana, itu kalau misalnya serang ada bunyi trompetnya. Kalau ada bunyi trompet, ada pasukan datang menyerang, ada trompet yang tersendiri kan. Ada juga trompet yang memanggil orang supaya beribadah juga ada. Nah, ini istilahnya trompet. Trompet itu artinya mengeluarkan satu suara bunyi. Nah, itu saudara bisa lihat itu ya. Terdengar suara itu. Itu 1 Tesalonika 4:16 juga ada. Nah, kemudian orang-orang yang dibangkitkan, diangkat itu adalah orang yang selamat ya, orang yang telah percaya atau yang kita katakan lahir baru bertemu Tuhan di angkasa. Ya, 1 Tesalonika 4:17. Nah, tujuannya dia membawa kita rapture, bertemu Tuhan di angkasa. Sampai di sana kita akan berhadapan dengan Tuhan, ya kan?
di Bema Kristus. Kalau yang terkenal Bema itu artinya kursi pengadilan Kristus. Itu apa? Ya, di sana kita akan dijudge, ya, membagi-bagikan pahala dan crowns. Nah, kemudian kita lihat Yesus tujuan datang menyelamatkan orang yang percaya. Orang yang telah selamat dalam Tuhan, saudara ya, kita sudah pasti selamat. Tapi mereka yang telah selamat itu, mereka akan diselamatkan dari bencana. Tidak masuk ke dalam bencana. Atau murka Allah. Nah, ini banyak yang tidak di antara kekristenan yang berbeda. Mereka ada yang bilang masuk ke dalam penderitaan. Baru diselamatkan, layak mendapat pahala. Ya. Kalau kita pre-trib, nah saya pre-trib, tidak masuk ke dalam bencana, tapi kita akan diangkat dulu dan tidak akan kena murka Allah. Nah, itu saudara bisa lihat di Roma 5:9. Kemudian 1 Tesalonika juga 5:9. Nah, itu satu ayat ini aja sudah membuat kita bisa mengerti, memahaminya. Ya, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Oh iya, saudara, saya dibenarkan. Waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, kita pasti akan diselamatkan dari mana? Murka Allah. Nah, murka Allah itu ada great tribulation, ya, yang akan yang ditulis di dalam Wahyu pasal 6 dan sekian nih sampai 9 tuh. Wah, itu murkanya luar biasa tuh. Kan dihukum dunia ini yang menolak Tuhan Yesus Kristus. Kan? Ya. Nah, ini yang menyelamat kita, saudara-saudara ya. Oke. Kalian kita lihat lagi saudara-saudara ya, bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini sebenarnya adalah tujuannya memurnikan harapan kita menanti kedatangannya ya, supaya kita tidak ragu-ragu, memiliki pengharapan kepastian bahwa Kristus akan datang kembali. Ya, banyak orang kan ragu-ragu, ya. Dia akan memurnikan kita, ya, sanctify, istilahnya sanctify, kita punya pemahaman pengertian supaya kita menyadari. Nah, maka itu bila kita menyadari, ya kan, kebenaran ini terjadi pengangkatan rapture, Yesus akan datang, ya kan? Yang mana bisa terjadi kapan saja. Oh yes, kapan saja. Tidak ada orang tahu. Seharusnya kalau kita menyadari akan hal ini, kedatangan Tuhan Yesus dan terjadinya rapture itu, mendorong kita sebagai orang Kristen harus semakin hidup benar. Nah, makanya Paulus pernah mengatakan orang benar akan hidup oleh iman, ya. Ya kan? Tentu maksudnya iman juga harus hidup benar. Gitu loh. Nah, tidak sembarangan hidup, hidup benar. Kalau saudara bisa baca ini 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Nah, di sana ada anjuran supaya kita itu menanti Kristus muncul datang. Hidup kita harus benar gitu loh. Walaupun kita selamat, yes, supaya kita tidak bercacat celah, kan? 1 Yohanes 3 2 dan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Yes, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, itu Yesus muncul, turun, datang, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, nah kita mengharapkan datang, kan? Menyucikan dirinya. Nah, di sini kata menyucikan, ya. Sama seperti dia yang adalah suci. Oke. Jadi kalau bahasa Inggrisnya purify himself. Nah, purify itu membersihkan. Kita punya, ya, karakter kita harus hidup benar gitu loh, saudara-saudara. Oke. Nah, bila kita menyadari kebenaran ini, pengangkatan dan kedatangan Kristus yang kedua seharusnya membuat kita mengikuti perintahnya dan memiliki sikap menanti kedatangannya. Oh ya, ya kita harus bersikap, attitude kita, ya. Sudah berhidup benar, ya kita mentaati perintahnya, kan begitu. Senang kalau Tuhan mau, Tuhan senang ya kalau anak-anaknya ya selalu mau mengikuti perintahnya.
do His will, melakukan kehendaknya, oh senang. Nah, ya kan? Nah, saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus. Jadi, kita seharusnya menanti setiap saat akan kedatangannya. Ya kan? Filipi 3 ayat 20-21, Titus 2:13. Ya, kita menanti setiap saat kedatangannya. Nah, ini harusnya memiliki sikap kita sebagai orang Kristen ya. Tapi kalau sekarang kan orang Kristen banyak yang apa yang mau nanti? Ya, supaya dapat banyak berkat katanya, dalam tanda kutip berkat apa? Makmur, sejahtera dan sebagainya, ya kan? Itu yang dicari oleh orang-orang Kristen zaman sekarang ya. Ya buat baik, buat kebajikan dan sebagainya. Oh, itu tidak ada salah sebenarnya. Tapi kalau kita orang yang telah diselamatkan ya, seharusnya nanti saat kedatangannya bisa tiba-tiba. Kita harus sabar menunggu kedatangannya. Oh ya, ada yang mungkin tidak sabar. Tuhan cepat-cepat datang. Oh ya, bagus juga. Tapi itu kita perlu kesabaran. Saudara, kalau kita lihat keadaan dunia ini ya, semakin banyak manusia, tambah manusia, lahir manusia. Apa yang akan terjadi dengan bayi-bayi yang lahir di zaman ini ya? Saya tidak bisa bayangkan. Sekarang di Eropa menjadi masalah besar, di mana mereka membuka pintu imigran masuk ke Eropa atas nama humanitarians, gitu loh. Apa yang terjadi sekarang? Penduduk native, penduduk lokal menjadi mendapat masalah. Mereka lebih imigran lebih galak, kalau bahasa Indonesia katanya lebih galak. Mereka dibunuh sebagian di jalan-jalanan. Nah, jadi problem. Bilang Tuhan, kalau terus begini bagaimana keadaan dunia yang sudah 8 miliar orang ini? Mereka akan binasa kalau tidak mengenal percaya kepada Yesus. Bagaimana kita bisa membawa mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Nah, kadang-kadang kita tidak tahu seperti nyanyi pujiannya. Aku tidak tahu bagaimana menyelamatkan orang timur dan orang barat. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan bisa mengirim orang-orangnya untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Ya, itulah kita yang kita doakan. Kita sebagai orang Kristen yang telah dilahirkan baru, harusnya mencintai kedatangannya ya, saudara. Apa arti mencintai kedatangannya? Mencintai itu artinya ya bisa mengatakan aku rindu, kan begitu. Ya kalau saudara anak pemuda yang pacaran punya pacar gini ya, sudah lama nggak ketemu kan Anda rindu ya, kan gitu ya. Ya kita merindukan Kristus datang cepatnya. Nah, ini adalah hati-hati orang yang ingin supaya bertemu dengan Tuhan Yesus. Oke, 2 Timotius pasal 4 ayat 8 itu ya. Kalau kita rindu kedatangannya, kita akan dapat pahala juga ya. Paulus menasihat kita, kalau kita menyadari akan kebenaran rapture ini dan kedatangan Tuhan mendirikan kerajaan 1000 tahun, kita harus memakai waktu yang ada. Redeeming the time, kalau bahasa King James saya senang. Redeeming the time. Redeeming itu artinya tebus waktu yang ada. Dulu hidup kita sia-sia, sekarang sisa waktu kita tebus gitu ya. Redeeming the time. Efesus 5:16. Pakai waktu kita, betul Tuhan. Kita harus pakai waktu yang ada ya. Dunia semakin sulit. Ya kita bukan orang yang punya karunia yang hebat ya. Kadang-kadang saya pikir Tuhan, kenapa nggak kasih kami pikiran yang hebat, punya talenta yang super gitu ya. Nah, itu kan hanya keinginan daging kita ya. Ya. Dan kita kan tidak tahu pikirannya Tuhan. Dia pilih siapa saja yang dia kehendaki. Ada orang yang pilih diberi karunia yang hebat dari yang lain gitu ya. Nah, di antara rasul-rasul pun saudara kalau perhatikan, siapa yang pintar ngomong akhirnya? Petrus ya. Yang lain memang tidak dicatat saudara ya. Ada lagi yang bukan Rasul Yesus yang pintar ngomong, Apolos. Dia dari Alexandria ya, Apolos ya. Wah, Apolos itu kalau saudara baca itu ya dia pinter sih ya. Namanya berpindah fasih. Ngomong khotbah, waduh, tapi akhirnya dia
dibetulin oleh si siapa ini, uh, suami istri itu, lihat saya yang di Kisah Para Rasul itu, uh, yang datang memberitahunya, itu siapa nama itu, suami istri itu datang, you belum terima itu baptisannya yang dari Yesus itu, you baru baptisannya Yohanes. Nah, dikasih tahu, ya akhirnya dia terima dan dia dibaptis ulang ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, jika kita memahami, mengerti akan kebenaran ini, maka saudara dan kita harus tetap setia. Nah, itu kata istilah tetap setia. Bukan tetap setia supaya kita diselamatkan ya. Tetap setia itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Itu ya, di discipleship kita ini tetap setia gitu loh. Setia supaya kita nanti dapat apa? Pahala, crown gitu. Kita perlu waspada. Yes. Kita perlu berdoa senantiasa. Ya. Biarlah dalam segala hal kita menanti kedatangan Kristus. Kehendak Bapa yang terjadi. Biar kehendaknya yang terjadi. Seperti doanya Yohanes di kitab Wahyu pasal 22-20. Datanglah Yesus Kristus. Nah, itu yang terakhir ditulis, datang cepatlah, datanglah Yesus Kristus. Ya, bagi mereka yang ragu-ragu, skeptik dan tidak percaya akan terjadi rapture dan kedatangan Yesus yang secara literally mendirikan kerajaan 1000 tahun di atas bumi ini dan memulihkan, nah itu satu paket, memulihkan kerajaan Israel dipulihkan, di mana Yesus Kristus akan menjadi raja orang Yahudi. Dengan kata lain, menjadi raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan di atas bumi ini. Nah, saudara, bagi mereka yang ragu-ragu, skeptik, apa yang akan terjadi? Saya tidak tahu. Hanya Tuhan Yesus akan menilai mereka nanti di bema Kristus, ya kan? Mereka akan dapat pahala atau tidak? Hanya Tuhan yang tahu. Saya tidak bisa judge mereka. Saudara-saudara, kedatangan Kristus tahap kedua, dia akan turun bersama orang para kurus, ya kan? Untuk ya mengalahkan antikris, di mana waktu orang yang mati percaya Yesus dibangkitkan dan yang masih hidup diangkat, dunia ini kan dikuasai oleh antikris selama 7 tahun ya. Di mana dunia ini akan mendapat murka Allah, hukuman yang sangat mengerikan, saudara-saudara ya. Nah, bagi mereka yang progresif Kristen katanya ya, saya pikir mereka nggak percaya akan hal ini. Wah, ini sangat mengerikan ya, bahwa dunia akan dihukum Tuhan. Mereka katanya yang berbuat baik nggak percaya Tuhan. Kalau baca kitab Wahyu, wah mengerikan, saudara. Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus. Akhirnya Yesus turun dengan para kurusnya, mengalahkan si antikris dan agen-agennya, dikalahkan. Maka dunia akan dikuasai oleh Yesus dan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Saudara-saudara, kita sebagai Bible believers, ya saya percaya apa yang dikatakan Alkitab, firman Tuhan dengan jelas. Ya, kita yang menanti Kristus akan datang kembali. Setiap orang yang rindu pasti akan mendapat pahala, tentu crowns, rewards bagi mereka yang mentaati akan perintah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita malam hari ini. Ya, karena besok tanggal 9 ya, orang Kristen akan mengenang Kristus naik ke surga. Dan Kristus akan datang kembali bagi orang-orang percaya, bagi miliknya. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa.